pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang semangat hari ini? Kita semua di Kita sini. semua bertemu kembali Iya. dalam ibadah HWK. Tidak boleh ada yang sedih. Iya. Semua harus semangat. Semangat. Walaupun hari ini kita ibadahnya beda ya Tante Beda, Papi ya. beda. Biasanya ngumpul orang Beda. banyak. Iya. Sekarang kita semua ibadah di rumah, nonton lewat video, tetapi kalian harus melihatnya dengan sungguh-sungguh. Iya. Karena kalau kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh pasti selalu ada berkatnya, ada kekuatan. Karena Tuhan bilang apa? Ibadah yang sungguh-sungguh itu mendatangkan apa Tante Papi? Keuntungan. Siapa yang mau beruntung hari ini? Siapa yang mau beruntung? Saya. Mama Papa mau beruntung kan? Yes. Adik-adik mau beruntung? Yes. Yuk kita ikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Iya. kita pamit. Ayo kita nyanyi happy ya 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 happy ya ya ya. Ayo. Tante Mary. Ayo kita pakai gerakan ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin besar. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Cinta kita harus semakin mendalam kepada Tuhan Yesus. Ya, sangat luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan teman-teman, adik-adik duduk dengan manis, dengarkan ya. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa untuk menguatkan kita semua. Walaupun dunia semakin banyak konflik ya, tapi anak-anak Tuhan kita luar biasa karena firman Tuhan akan kita dengarkan bersama-sama ya. Yuk kita akan memuji nama Tuhan. Menyanyikan pujian Buka hati, rohani ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan
Aku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami duduk dengan manis dan mendengarkan dengan manis Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu begitu ajaib, firman-Mu begitu indah pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami senantiasa untuk dengar-dengaran Tuhan. Pakailah Tante Elsa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami percaya menjadi anak-anak yang manis di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama mendengarkan. Yang di rumah katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari Bu Elsa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan? Yes. Siapkan hatinya yang terbaik. Tante Fatmi sudah siapkan hatinya? Siap. Tante Mara sudah? Berdiri aja ya, biar kita sama-sama. Oke, ya. Hari ini Tante membawakan firman Tuhan. Kenapa kita harus selalu belajar firman Tuhan? Tante Fatmi belajar firman Tuhan supaya apa? Ya, kita lebih dekat pada Tuhan dan kita menjadi anak-anak yang manis. Dan itu ya, kalau Tante Mara belajar firman Tuhan supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Tuhan. bisa dipimpin oleh Tuhan. Dan yang paling penting, kita bisa semakin mengenal Tuhan. Ada peribahasa pepatah yang bilang, tidak kenal maka tak sayang. Supaya kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan kita, Yesus, Allah yang kita sembah itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, dan Allah yang luar biasa. Ya, jadi kalau kalian semakin ingin tahu tentang Tuhan, baca firman Tuhan. Sekalipun sekarang kalian harus di rumah, gak boleh kemana-mana, sama mama harus di rumah, karena sama Pak Presiden bilang tidak boleh keluar rumah. Kita harus jadi anak yang taat. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita juga bisa berdoa. Kita belajar dulu sebuah ayat Mas ya. Ayat Masnya ini begitu indah, janji Tuhan. Sebuah ayat yang dikatakan oleh Raja Daud. Raja Daud mengakuinya. Raja Daud kenapa dia mengakui ayat ini? Kenapa dia mengatakan ayat ini? Karena Raja Daud mengalaminya. Tante ucapkan sekali, kemudian nanti ikut ya. Ya, jadi ayat Mas kita terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 5. Bunyinya adalah, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Ya, ayatnya di dalam Alkitab berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tetapi nanti kita akan ulang, munya digatiku. Pertama kita katakan mu, kita memberkati yang di samping. Mama memberkati anaknya, anaknya memberkati mamanya, juga papanya. Ya, jadi saling memberkati. Yang kedua, kita ganti katamu menjadi kataku. Kita memberi semangat pada diri sendiri. Kita meyakinkan hati kita ya adik-adik bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita. Ya, tanda-tanda siap? Dengan gerakan mana saja maju ya. Oke, semua siap yang di rumah harus ikut ya. Dihafalkan ayatnya, dicatat ayatnya, dicatat temanya, dicatat tokonya. Besok kalau masuk, kita bisa ibadah bersama lagi. Nanti ada pertanyaan, mau dilihat catatannya seperti apa ya. Jadi tema hari ini adalah Tuhan penjagaku. Ayat Masnya kita mulai ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5.
Yang kedua kita ulangi jadimu ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananmu. Oke, ada yang keliru ya, kurang tangan. Ulangi ya, digantiku sekarang. Ulangi 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ada sebuah kisah yang luar biasa, ya. Kisah tentang bagaimana Tuhan Allah menjadi penjaga yang luar biasa, naungan yang luar biasa bagi umatnya bangsa Israel. Ya, beberapa minggu yang lalu kalian mendengar bahwa Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Mesir. Tuhan kasih 10 tulah. Ya, bangsa Mesir sengsara, bangsa Mesir susah, bangsa Mesir menderita. Nah, tulah yang terakhir adalah tulah yang paling hebat, yaitu anak-anak sulung orang-orang Mesir meninggal dunia. Nah, firman Tuhan berkata, saat orang-orang Mesir sedang sibuk mengurus, menguburkan mayat-mayat yang meninggal itu, Musa memimpin bangsa Israel lari keluar dari negeri Mesir, pergi ke tempat di mana Tuhan memimpin mereka, Tuhan menuntun mereka sebuah negeri yang luar biasa. Suatu saat adik-adik, Musa dan bangsa Israel ini berada di sebuah tempat yang di depan mereka ada laut, namanya Laut Tiber, ya. Jadi mereka tidak bisa berjalan. Di depan mereka ada laut. Di kiri kanan mereka ada gunung. Ya. Jalan mereka terhambat. Ada laut. Siapa yang bisa nyebrang laut tanpa kapal? Kan tidak mungkin. Ya. Tiba-tiba orang Israel mendengar suara gaduh di belakang mereka. Siapa yang tahu kira-kira itu suara apa? Suara kereta kuda. Kereta kudanya siapa ya, Dek? Itu adalah kereta kuda Raja Firaun dan pengawal-pengawalnya. Orang Israel menengok ke belakang. Mereka ketakutan. Yang bapak-bapak sama ibu-ibu teriak, Musa! Mereka datang, mereka menyusul kita, kami takut Musa. Yang remaja-remaja bilang, Om, aku takut Om. Kami takut Om, gimana Om? Di depan kita ada laut, balik ke belakang tidak mungkin, nanti ketemu orang Mesir. Yang kecil-kecil teriak-teriak juga, Opa gimana ini Opa, kami takut Opa. Ya. Semua ketakutan. Karena orang Israel tahu persis nanti kalau bangsa Mesir menyusul mereka, wow, pasti mereka akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Mereka akan dibawa kembali ke Mesir, jadi budak lagi, kerja keras lagi, ya diperintah-perintah lagi, dicambuk ya, segala macam. Mereka tidak mau kembali ke Mesir. Lalu apa yang Musa lakukan? Apakah Musa ikut takut? Tidak. Musa dengan tenang berdoa kepada Tuhan. Lalu atas perintah Tuhan, Musa mengangkat tongkatnya. Ya, menghadap laut Tiberau, Musa mengangkat tongkatnya,
Musa mengangkat tangannya, tiba-tiba apa yang terjadi? Laut yang luas itu, laut yang dalam itu tiba-tiba terbelah. Ibaratnya ini laut, adik-adik. Siapa yang bisa nyebrang laut tanpa kapal? Nggak mungkin. Yang pintar renang pun nggak mungkin. Ya, apalagi kalau itu lautnya luas, itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan membelah laut itu dibagi menjadi dua. Di tengah-tengahnya apa? Daratan, tanah yang kering. Lalu Musa dan bangsa Israel berjalan. Musa di belakang orang Israel berjalan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ucapan syukur karena mereka bisa selamat. Di dalam perjalanan mereka, baju yang mereka pakai tetap kering. Laut tidak membasahi baju mereka. Laut tidak membasahi tubuh mereka. Laut tidak membasahi rambut mereka. Mereka berjalan dengan sukacita, dengan yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka sampai di depan. Setibanya mereka di depan, mereka melihat ke belakang. Musa melihat ke belakang. Ternyata Raja Firaun yang mau kalah dengan keretanya, mereka terus juga ikut masuk jalan di laut yang terbelah itu. Tuhan berkata, Musa, turunkan tanganmu. Lalu Musa menurunkan tangannya. Saat Musa mulai menurunkan tangannya, kereta orang Israel, orang Mesir yang kuat tadi, kuda-kudanya gagah tadi, orang-orang yang hebat tadi, tiba-tiba kereta berjalan, tetapi tiba-tiba kereta mereka mulai oleng ke kiri, oleng ke kanan, oleng ke kiri, oleng ke kanan. Kata firman Tuhan, kereta itu berjalan miring, ya. Dan setelah tangan Musa turun, adik-adik, apa yang terjadi? Laut itu tiba-tiba menjadi satu kembali. Nah, sekarang orang Mesirnya kemana? Siapa yang bisa lihat? Musa mencari-cari, aduh, di mana ya Raja Firaun itu? Di mana ya kereta-kereta yang luar biasa tadi? Di mana orang-orang yang menakutkan tadi? Hilang. Hilang kemana adik-adik? Hilang kemana Tante Patmi? Laut tertutup laut. Tertutup laut, ditelan oleh tidak kelihatan sama sekali. Kira-kira kalau orang tenggelam di laut, kira-kira hidup enggak? Ya tidak, pasti mati. Berarti orang Firaun, pengawal-pengawalnya, kuda-kudanya semua Mati. Tuhan mengalahkan musuh-musuh dari orang Israel sekarang di mana? Di seberang. Mereka bersuka cita. Nah, hari ini mungkin kita seperti orang Israel loh, adik-adik. Ke depan orang bicarakan corona, di belakang ngomongnya corona, di kiri ngomongnya corona, di samping kanan juga ngomongnya corona, di TV ngomongnya corona, di mana-mana corona. Hari ini Tante Elsa aja kita harus memperkatakan ada Yesus di sekelilingku. Ada Tuhan yang menjaga. Aku tidak takut, aku tidak khawatir. Aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Ya, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu namanya orang yang beriman. Iman yang sungguh-sungguh itu akan nyata, itu akan diberkati Tuhan, itu akan ada nilainya, dan Tuhan akan memberkati orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini Tante Elsa ajak
Bersama-sama. Yuk, bersama-sama. Mama, papa, anak-anak semua bilang. Aku anak Tuhan. Aku sehat. Aku diberkati. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Karena Tuhan adalah penjagaku. Amin. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita ulangi lagi ayat Mazmur ya untuk menutup firman ini. Kita ulangi lagi sekali lagi. Yang pertama, mu, kemudian diganti ku. Yuk, 1, 2, lanjut tante. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekarang gantiku. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Amin. 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 Sekarang kita berdoa. Kita lipat tangan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang selalu menjaga kita dari virus-virus apapun, dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan. Tuhan akan menjaga dan berkati kita. Yuk kita berdoa, ikutan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, karena karena Engkau Allah kami, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau penjaga kami, Engkau naungan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.